Cocok ke A atau ke B? Ya, ini akan akan butuh penyelesaian yang berbeda ya. Oke, sekarang kalau dari gambar saja kan kita belum tahu ya. Nah, sekarang saya kasih, saya kopikan pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya. Plat lantai bondek, saya gedein ya. Nah, plat lantai bondek lekukan reguler 55 meter dan dipasang tegak lurus balok baja profil. Dipasang tegak lurus balok baja profil. Ya, jadi ini jenis yang dek decrypts perpendicular beam ya. Jadi tegak lurus dari balok baja profil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya terkait ini? Bisa diikutin? Ya, Pak. Baik, jadi kalau begitu, kalau dia tegak lurus dengan balok baja profil, nah maka dia cocok sama yang bawah ya. Jadi dia cocok sama yang bawah. Nah ini ya. Sorry, perpendicular. Hmm, ya, dia cocok sama yang perpendicular tegak lurus, cocok sama yang ini. Ya, jadi lihat, berarti arah arah bondeknya, kalau lihat di denah, arah gelombangnya itu arahnya ke sini ya. Arah gelombangnya tuh lihat yang ini balok induknya, ini balok induknya, arah gelombangnya ke situ ya. Oke, nah berikutnya yang kedua adalah perhatikan arah balok anak yang ini. Balok anak yang dua ini jaraknya adalah 2,2 dari balok anak ke balok anak. Kalau melihat balok anak ke balok anak ini, maka balok anaknya nanti arahnya seperti yang decrypt paralel girder. Ya. Jadi balok induknya dia ke searah, tapi dengan balok anaknya dia akan seperti yang bawah. Oke, bisa diikutin?
Dengan balok induknya dia perpendikular, ya, tegak lurus balok baja profil. Dengan balok anaknya dia adalah parallel ribs yang dipasang 2,2. Oke, sekarang saya balik ke soal. Ya, ini soalnya. Baik, nah sekarang kalau begitu saya mau potong di sisi sini, ya. Saya mau potong di sisi sini. Nah, lalu kita lihatnya ke sisi atas, ya. Nah, kita lihatnya ke sisi atas. Baik. Nah, jadi ingat, dengan balok induk dia tegak lurus, dengan balok anak dia paralel, sejajar balok anak. Nah, jadi kalau saya potong di balok anak, maka tampilannya akan seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Jadi gelombangnya itu sama balok anak, ya, dia arahnya sama, tapi sama balok induk dia berlawanan arah. Nah, ini yang kita potong sama balok anak. Jadi ini balok anak pakai WF 600, ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini balok baja komposit WF 600 sini. Terus kemudian jarak antara balok anak 2,2, ya, 2,2 ini jarak balok anak. Nah, sekarang kita mau cari berapa B efektif. Kemudian apakah garis netral ada di beton atau ada di baja? Nah, kalau ada di baja, apakah garis netral ada di flange atau ada di web? Ya, ini yang kita mau ketahui. Baik, ya. Nah, sekarang saya urut satu-satu. Mutu beton 30 MPa, mutu baja profil FY 250 MPa. Nah, baik. Nah, B lebar efektif. Rumusnya adalah L per 4 atau BE sama dengan B0 atau 2200. Nah, jadi kalau kita hitung, sekarang kita hitung L per 4, ya, diperoleh 3000. Kenapa? Karena jarak dari balok ini kan 6,6, ya, 3 kali 2,2, 6,6 bagi 4, ya. Kalau dari panjangnya ini 12 meter dibagi 4. Lihatnya yang ini, ya. Lihatnya yang ini, yang 12 meter dibagi 4. Nah, ini adalah 3 meter. Kalau yang 2,2 ini tadi adalah lebar BE. Nah, 12 dibagi 4 adalah 3 meter, sedangkan jarak antara balok anak adalah 2,2. Mana terkecil? Nah, ambil terkecil adalah yang 2,2, ya. Jadi diambil 2,2. Lalu mutu beton 30, modulus baja 200.000 MPa, lalu N.
Ya, N itu adalah eh, modulus dari steel ya, dari baja dibagi dengan modulus dari beton ya. Jadi saya kasih keterangan di sini. Jadi E E dari steel dibagi E dari beton, konkrit, sama dengan E dari steel 200.000 dibagi dengan E dari beton ya. Nah, E dari beton kalian mesti hitung dulu ya. E beton itu kan 4.700 ya, akar kuadrat FC frame ya. Nah, kalian hitung dulu tuh. 4.700 FC pangkat 0,5 ya. Ya, jadi diperoleh sekitar 25 ya. 25 742 MPa. 25 742. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Bisa diikutin? Bisa ya, masih bisa diikutin. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke data baja ya. Habim 600 200 ya. Ini seperti di sini 600 200 11 17 ya. 600 200 webnya tebal 11, flanksnya tebal 17. Nah, ini kalian ambil dari profil baja ya. Profil baja saya pindahin ke sini. Ini WF ya. WF tabel WF. WF 600 200 11 17. Oke. Oke, ini saya pindahin aja ke bawahnya ya. Ke atasnya deh. Ke sini deh.
Nah, ini ya, ya ini profilnya. WF berarti yang ya ini ya. Ini halaman 124 sampai 120. Oke, ya ini ya kelihatan ya. Oke, kita lihat yang 600 ya. Ini 600, 200, 11, 17 ini ya. Oke. Ya, ini kamu fokus ke sini. Lalu periksa A. Ini 134,4, tapi ini satuannya ingat centimeter square. Jadi kamu mesti rubah ke mili ya, karena kita tadi pakai mili. MPa kan mili ya, bukan cm. Nah, jadi 134,4 ini A-nya, sama ini yang penting IX, inersi arah X. Itu 77.600 ini juga dalam apa, senti ya, cm pangkat 4. Jadi rubah ke mili pangkat 4 ya. Oke, nah ini halaman 121 sampai sampai apa ini? Nih, 133. Ya, oke ya. Oke, jadi kita lihat ya A-nya 13440 ya dalam milimeter square, inersianya 776 juta dalam milimeter kubik. Ya, jadi ini kamu rubah dulu ya. Oke, sampai sini bisa diikutin kita cara menghitung luas dan inersia penampang. Ya, ini kita masih input data ya. Jadi kemudian hitung B efektif dibagi N. B efektif tadi berapa dapat? 2.200 dibagi N, dibagi 7,77. Lalu H plat 75, itu lihat dari potongan. Ya, H plat tinggi plat ya. Tinggi plat, ya itu lihat dari potongannya. Ini tinggi total bondek 130. Ya, terus kemudian kalau kita lihat di potongan, nah ini 130 ya. Lalu dia pakai HR, ini HR-nya ya. HR-nya itu HR-nya itu ini HR-nya 55 ya. HR-nya 55, H-platnya 75, totalnya 130 ya. Jadi sampai sini bisa diikutin ya. H-plat 75, HR 55, Y-con-nya 130. 55 tambah 75 130. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung momen inersia pada WF aksis ya. Lengan momen dari titik berat ke garis merah. Ya, jadi ini kita hitung ke semua bagian dari WF ya, sama si plat komposit. Nah, contoh di sini slab, slabnya 21237,94 ini area ya. Berarti slabnya itu yang mana? Yang ini. Ini slabnya ya. Yang ini semua yang ada di slab. Itu kalau dihitung diperolehnya adalah 21237,94. Lalu WF 13.440 dari mana? Dari sini. A.
13.440 ya. Jadi ini hasilnya ya untuk area. Kemudian di total 34.677,94. Lalu Y. Nah, ini lengan momen. Lengan momen dari titik berat ke garis netral, garis merah ya. Nah, kalau kita lihat lengan momennya, ya ini dari titik berat ya ke garis merah. Jadi dari titik berat dari si penampang beton ini ke garis merah ya. Nah, itu diperoleh 392,5. Sedangkan kalau WF karena kita garis merahnya di WF, jadi kita hitung 0 ya. Jadi lengan momennya kita anggap di garis merah di pusat penampang WF. Di sini sampai ke sini ya. Kayak WF-nya 0. Nah, kemudian luas ya, area dikali Y, jadi 21237,94 dikali 392 ini. Kalau yang bawah WF-nya 0 ya. 13.440 dikali 0 adalah 0. Lalu A dikali Y kuadrat. Ya, jadi A dikali Y kuadrat ini hasilnya. Kemudian WF-nya 0. Kemudian hitung inersianya milimeter pangkat 4 ini ya. 99552539. Kalau yang WF 776 juta ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau yang 776 ini kan dari ini, 776 nih, dari profil nih, 776. Kalau yang plat itu mesti ngitung ya. Plat itu hitung 1/12 B efektif dibagi N dikali TC pangkat 3 ya untuk slab. Saya kasih catatan di sini ya untuk slab. Inersia slab 1/12 dikali B efektif ya dibagi N dikali TC pangkat 3. Bagi N kali TC pangkat 3. Sama dengan 9955 Oke, sampai sini ada yang mau tanya untuk bikin tabel momen inersia? Ada yang mau tanya? B efektif bagi N bisa dihitung. BF efektif bagi N berarti gimana? Tadi 2200 dibagi 7,77 ya. Oh, 283. Ya, lalu TC
TC pangkat 3, TC yang mana? Nah, TC adalah TC adalah Y kon dikurang HR ya. TC bawahnya aja ya. TC sama dengan Y kon dikurang HR. Berarti 130 dikurang 55. 75 ya. Oh. Oke, sampai sini bisa diikutin. Nah, ini nanti kamu masukin ke ini. 1/12, 283 dikali 75 pangkat 3. Coba dihitung, sama nggak angkanya? 1/12 dikali 283 dikali 75 pangkat 3. Sama ya, kurang lebih. Ini ada koma-koma 283 ya. Kalau mau detail, saya kasih komanya 1414028. Dah. Oke. Nah, selanjutnya hitung inersial pada WF aksis ya. Jadi I0 ditambah I kuadrat ini diperoleh, lalu Y-nya diperoleh 240. Oke, 240 ini adalah jarak dari garis merah ke eh, Central Group Composite Section ya. Ini 240. Nah, kalau udah ketemu 240, ya, jadi kita hitung YT sama YB. Kalau YT berarti dari titik biru ke serat tekan paling luar. Kalau YB dari titik biru ke serat tarik paling luar. YT sama YB hitung manual di gambar ngitungnya ya. Yang penting kita udah pegang 240,38. Ya, jadi lalu hitung untuk momen inersia komposit ya. Momen inersia komposit ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Mungkin ini yang IX. Ya, IX mau tanya ini rumusnya kayak gimana? Ya itu aja tadi ya. Dijumlahkan ya IO, IO-nya kan tadi berapa 3217 ini kan. Ya, saya kasih penjelasannya ya. 3271 8 37728 ditambah 785 955 285 ya. Itu dapatnya 4057 793 013,4. Ya, ya, ya. Itu ya.
Ya, kalau Y-nya gimana rumusnya? Berarti AY dibagi dengan luas total ya. AY berarti ini AY berarti yang 8 3 8 3 3 5 8 9 2 dibagi 3 4 6 7 7,9 240,38. Ya, ini cari Y ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Bisa diikutin? Ini sebenarnya ada di Unstruct ya. Jadi kamu kalau di Unstruct kan diajarin cara mencari titik berat dari profil yang bentuknya aneh ini ya. Jadi sampai langkah ini nih masih Unstruct ya, masih Unstruct nih. Sampai langkah ini masih Unstruct ya. Ya, kemudian ITR, nah ITR bagaimana ya? Inersia komposit ya. Inersia komposit ya. Inersia komposit. Nah, ini saya kasih rumusnya biar kamu gampang ntar buat belajarnya. Ya, inersia komposit berarti inersia total 40,57,793,013 dikurang AY. AY-nya ini 8,335,892,3 dikali dikali eh, Y kuadrat ya. Jadi 240,38 pangkat 3 kuadrat sama dengan 25,4009163,91. Tutup ya. Ya, ini answer oke ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, bisa ngikutin? Oke, P4. Bisa diikutin? Bisa ya. Nih, saya udah bantu nih angka-angkanya nih. Kalau ini kayaknya kurang jelas, kamu bisa lihat angka-angkanya. Ya. Oke, terus pindahin ke gambar. Tadi udah dapat YT sama YB. Lalu cari S-nya. Nah, kemudian sekarang hitung lengan momen dari titik berat garis biru. Jadi kalau yang tabel pertama, ini lengan momen dari titik berat garis merah. Tujuannya apa? Nah, titik berat ke garis merah. Tujuannya apa? Untuk mencari inersia komposit, lalu YT sama YB. Jadi langkah pertama itu mau carinya sih ini doang nih gitu ya. Ini doang gitu. Nah, ini nih. Nah, selesai ini kan kita dapat YT sama YB. YT sama YB ini kan kalau kamu lihat nih berarti central group dari komposit. Nah, ini tabel satu itu gunanya untuk mencari central group komposit, inersia komposit, eh, eh, jarak dari titik biru ke serat tekan paling luar sama jarak dari titik biru ke serat tarik paling luar ya. YT tekan, YB tarik. Nah, itu yang tabel satu. Nah, tabel 2, nah kamu lihat ini lengan momen dari titik berat garis biru ya. Jadi sekarang kita menghitung yang sebenarnya ya, yang sudah teridentifikasi kompositnya itu. Jadi diulang lagi slab 213 237 ya. Sama nih 21237 kau pindahin aja. WF sama 13440. Nah, sekarang Y. Ya, untuk slab
Y-nya berapa ya? Nah, Y-nya adalah 152,12. Untuk WF 240,38. Jadi kalau kamu lihat, ingat ini Y-nya ke garis biru, WF di sini 240,38. Nah, kalau yang ini adalah titik berat dari plat komposit ke garis biru ya. Jadi diperolehnya 152,12. Kemudian hitung A dikali Y. Ini AY ini A dikali, jadi 21237 dikali 152 ini. Lalu dikuadratin ini gitu ya. Lalu inersianya ya sama ya 995 tuh sama kan. 776 sama tinggal diturunin lalu dijumlah. Nah, sekarang cari inersia total, jadi IO ditambah AY kuadrat. IO ini 785 ditambah AY kuadrat yang ini 1268 diperoleh 2054 ya begitu. Nah, maka berikutnya ya kita hitung serat tarik beton. Sorry, bukan serat tarik, serat tekan. Serat tekan tekan beton SC berarti ITR dibagi YT 2054 dibagi 189,62. YT itu ingat yang ini 189 ya. Jadi ITR dari komposit ya dari beton ini 2054 dibagi dengan YT itu adalah serat tekan beton. Lalu SSA baja atas ya dari ITR ini dibagi YT dikurang YKON 189 dikurang 130. Lalu untuk tarik baja bawah ITR dibagi YB 2054 dibagi 540. Selesai ya. Oke, baik. Sampai sini selesai untuk pertanyaan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa diikutin? Bisa, Pak. Ada yang bingung? Ya, terus ini gambarnya seperti ini. Jadi tabel 1 pertama kalian mencari garis merah, kemudian menghitung inersia komposit sama YT sama YB, lalu tabel yang kedua semuanya berubah di titik biru, udah titik berat komposit, lalu hitung serat tekan beton paling atas, lalu serat tekan baja sama serat tarik baja yang bawah. Ya. Nah, pada kasus ini Central Group ada di web. Jadi ini masuk ke kategori C ya, kategori C. Ya ini eh, ya ini untuk kasus yang lain ya. Nah, oke, tugas ya, tugas yang ini. Nah, ini tugas. Jadi soalnya mirip, jaraknya ini 3 meter, ini 6 meter, WF-nya pakai 400. Nah, ini jarak-jaraknya. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Ini tolong dikerjakan. Ini sebagai tugas ya. Tugas malam ini dikerjakan bisa malam ini. Besok boleh deh ya. Besok kamu kumpulin. Jadi ini saya pisahkan dulu. Satu tiga 134 sampai 135. Nah ini ya. Oke. Ini berarti tugas. Oke, ini tolong dikerjain ya. Besok dikumpulin supaya kamu untuk materi ini saya bisa nilai sudah paham ya. Jadi untuk materi ini saya nilai supaya kalian paham gitu. Nih,
Oke, jadi ini saya buka di Google Classroom. Google Classroom. Ya ini untuk terbaca lanjut, tugas kelas. Benar nggak sih ini? Benar nggak ini kelasnya? Oh, ini baca lanjut. Ya, bentar, salah ya. Baca lanjut, baca dua. Ini dia nih. Ya, ini pada ngumpulin nggak? Oh, 19 nggak? Ini tugas kelompok ya, kalau nggak salah ya? Oke, oke. Ya, tugas balok komposit, komposit. Oke, ini juga kelompok ya. Jadi, tapi saya harap sih satu kelompok ngerti semua. Jangan yang pintar cuma satu nanti. Kerjakan tugas balok komposit, kumpulkan besok sebelum jam 23.59. Kumpulin besok tanggal 23 pukul 23.09. Oke, saya tutup ya setelah batas. Oke, jadi selamat mengerjakan untuk materi yang hari ini. Saya upload ya supaya kalian tadi ada tambahan bantuan ya, bantuan apa tadi? Bantuan aritmatik. Di sini saya masukin materi yang hari ini. Ini di sini ya, save as. Ini pertemuan 10 ya, pertemuan 10 ini. Update.